Duduk siap-siap. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Yihi hadir? Hadir. Ria Anggraini hadir? Hadir. Alfa hadir? Hadir. Saada hadir? Hadir. Nur Anissa hadir? Hadir. Selvi Nur Hasanah? Hadir. Bita? Hadir. Nur Laila? Hadir. Silva? Hadir. Neng Gina? Hadir. Neng Gina sudah sehat? Alhamdulillah sudah. Ya, kemarin tidak hadir ya, sakit kan? Saebah? Hadir. Kasa? Izin Bu. Lina? Hadir. Siti Hadianti? Hadir. Oke, semuanya bisa kalian perhatikan ke depan. Nah, di sini ada berita dari CNBC ya. Terlihat apa bacanya? Terlihat. Ya, di sini dikatakan pasokan bisa makin menipis, harga minyak makin Menipis. Ya, artinya minyak bumi semakin menipis sehingga harganya makin naik ya. Begini itu maksudnya ini sarkasme ya. Maksudnya makin panas, makin tinggi ya. Kemudian, nah ini yang kedua dari CNN ya, ada berita juga menyatakan stok minyak dunia menipis, harga melompat 1,7% ya. Seringnya BBM itu sering naik ya. Bahkan cenderung dari awal itu harga BBM tidak pernah turun ya. Boleh disimak dulu. Kembali lagi di kabar pagi pemirsa, kelangkaan BBM jenis Pertalite masih terjadi di sejumlah SPBU di Jakarta dan sejumlah daerah. Diduga adanya pengurangan pasokan BBM jenis Pertalite menjadi salah satu faktor langkanya Pertalite. Ya. Kembali lagi di kabar pagi pemirsa, kelangkaan BBM. Oke, katanya BBM Pertalite langka juga ya. Kenapa BBM makin kesini makin menipis? Tidak tahu. Teria tidak tahu katanya ya. Coba yang lain ada yang tahu kenapa minyak bumi makin kesini makin menipis persediaannya? Karena kelangkaan minyak bumi Bu. Makin langka ya. Kita masih ingat minyak bumi itu diciptakan dari apa? Dari fosil. Dari fosil. Fosil itu apa sih? Iya. Fosil itu makhluk hidup ya yang tertimbun jutaan tahun yang lalu, bisa hewan, bisa manusia juga, bisa tumbuhan ya yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu sehingga terbentuklah minyak bumi ya, atau sumber energi fosil ya. Nah, jadi untuk menghasilkan minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, sementara saat ini kita tinggal menikmati hasilnya yang sudah tersedia ya. Digunakan secara terus-menerus ya, tapi tidak ada produksi ulang. Kira-kira habis nggak? Habis ya, lama-lamaan bisa saja habis ya, karena digunakan secara terus-menerus oleh manusia di seluruh dunia ya, tapi tidak ada pembaharuan ya. Nah, oleh sebab itu ya, kita sebagai generasi milenial ya, generasi penerus yang tinggal di bumi ini
itu diharuskan terus melakukan inovasi, mencari dan menciptakan sumber energi alternatif yang bisa menggantikan minyak bumi. Terbayang ya, kalau misalnya suatu saat minyak bumi habis, sementara kita tidak melakukan apa-apa, ya, udah bisa masak katanya. Nah ini ada minyak tanah, kemudian yang tengah ini ada briquette, kemudian ada gas LPG. Mana yang merupakan sumber energi alternatif? Briquette, ya, karena minyak tanah dan LPG itu termasuk dari minyak bumi, ya. Nah, ini kira kalian sudah paham ya materi sebelumnya. Ada video motivasi agar makin semangat ya mengikuti pembelajaran ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsol. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Yuni. Ya. Apa yang kalian rasakan setelah menonton video itu? Merasa tersindir? Merasa tersindir? Ya. Jadi tadi dari video tersebut mengatakan bahwa kita ya sebagai makhluk sosial yang punya identitas
identitas beragam itu harus punya standar diri. Ya, jangan sampai kita diperbudak atau jadi sasaran bagi mereka yang menciptakan standar umum seperti iklan, sinetron, budaya. Ya, jangan sampai kita terpengaruh. Akibatnya apa? Biasanya orang-orang yang tidak punya standar standar diri sendiri biasanya akan merasa minder, ya, terus-terusan merasa insecure, ya. Saya nggak percaya diri, kulit saya tidak putih, ya, karena standar umum memberlakukan bahwa yang baik itu yang kulitnya cerah. Padahal kan tidak seperti itu, ya. Begitupun dalam hal belajar, ya. Namanya juga belajar. Kalian datang ke sekolah ini untuk belajar, ya, bukan kalian sudah bisa. Jadi tolong berikan kepercayaan pada diri kalian sendiri, ya, jangan sampai bergantung pada orang lain saat proses pembelajaran ataupun saat ujian, ya, jangan sampai melakukan kecurangan, ya. Orang-orang yang melakukan kecurangan itu biasanya adalah orang yang tidak percaya diri, ya. Nah, jadi mulai saat ini silahkan kalian tentukan standar diri kalian dan tolong berikan kepercayaan pada diri kalian. Siap, semangat ya? Siap. Pada pembelajaran kali ini bisa lihat tujuan pembelajarannya? Bisa. Ya, yang pertama kalian bisa membuat sebuah rancangan, ya, sebuah rancangan sumber energi alternatif yang bisa menggantikan minyak bumi melalui diskusi, ya, dengan teman kelompok. Nanti kita bentuk kelompok. Kemudian yang selanjutnya kalian dapat memperjelas pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Jadi melalui percobaan, ya, percobaan sederhana. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana bakar-bakaran, ya, pakai briket, ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa bertanggung jawab dan bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang ditemukan saat proses pembuatan produk untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, ya. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan diskusi, Ibu punya kuis dulu, ya. Nah, ini kuis asik, ya, namanya kuis asik. Jadi kalian juga mengerjakannya harus dengan perasaan yang asik, ya. Silakan dibuka handphonenya. Kemudian kalian scan QR code yang ada di slide depan. Jika kalian kesulitan, ayo coba dulu. Ada yang kesulitan? Yang tidak berhasil? Nah, kalau yang kesulitan, Ibu kirimkan link kuisnya di grup WhatsApp kelas kita. Silakan. Sudah bisa mengakses semuanya? Oke, identitasnya diisi, ya, nama kalian, kemudian kelas 10 OTKP 1 diisi juga. Ya, Bu. Sudah selesai belum? Belum. Ayo, waktunya 30 detik lagi. Nanti nilainya langsung muncul. Sudah? Sudah, waktunya habis, ya. Nilainya bagaimana? Kecil. Kecil, nggak apa-apa, ya. Sekarang kan namanya juga pretest, ya. Ini untuk mengecek pengetahuan awal kalian, ya. Nah, sekarang dibagi kelompok dulu. Kelompok
3 ada Selvi Nurhana, Saeba, Siti Hardianti, Lina dan Erin. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke, coba kalian perhatikan ke depan. Gambar apa itu? Sate. Sudah makan siang? Belum. Jadi lapar ya? Iya. Pernah makan sate? Pernah. Bagaimana rasanya? Enak. Pernah membuat sate? Pernah. Tahu caranya? Tahu. Bagaimana cara membuat sate? Dibakar. Pakai apa? Ah. Pakai arang. Bisa nggak bikin sate pakai briket? Tidak tahu, Bu. Bisa. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak tahu, ada yang jawab tidak. Briket dan arang, kalian hanya tahu briket itu dari gambar ya. Ya. Briket dan arang kira-kira lebih bagusan mana? Tahu, Bu. Arang, briket. Belum pernah Tahu cara membuat briket? Tidak. Nah, kalian pernah melihat briket? Belum. Jangankan cara membuatnya ya, melihatnya pun belum ya. Sekarang maka dari itu kita akan membuat sebuah proyek ya, membuat sebuah produk. Kalian harus menghasilkan sebuah karya, yaitu kalian harus membuat sebuah prosedur cara pembuatan briket ya dengan kelompok yang sudah ditentukan ini ya. Bisa ya? Nah, silakan kalian tentukan masing-masing dari kelompok ini mau membuat prosedur briket dari bahan apa. Ibu harapkan setiap kelompok beda bahan untuk membuat briketnya ya. Nah, sudah diputuskan? Sudah. Ya, ibu tanya kelompok satu. Kelompok satu mau bikin briket dari apa? Sampah? Sampah organik. Kalau kelompok dua? Batok kelapa. Batok kelapa. Kelompok tiga? Sekam padi. Mau dari sekam padi. Ya, boleh. Nah, nanti dalam pelaksanaan pembuatan proyeknya, karena kalian sudah punya rencana, ya setiap kelompok sudah punya jenis briket yang mau kalian jelaskan prosedur pembuatannya, ya. Jadi nanti silakan kalian tentukan alat dan bahan yang kira-kira kalian butuhkan apa saja. Kemudian alokasi waktunya untuk kalian membuat proyek tersebut kira-kira berapa menit, ya. Ibu sediakan waktu maksimal 20 menit, silakan kalian pergunakan ya. Silakan kalian bagi-bagi tugas juga. Jadi siapa nanti yang akan mencari sumber informasi atau mencari literatur ya, siapa yang mau menuangkan hasil dan sebagainya ya.
Atasnya lagi.
Judulnya mau tahu yang mana itu yang ini yang palsu kemarin Gimana? Ibu ambil dulu. Gimana? Di kolom lampu di situ. Kemarin yang kertas jilid. Dicopot dulu ya. Gimana kemarin yang palsunya? bacain ada tukang padi tukang padi dibersihkan dari kotoran. Kedua, sekam padi dibuat menjadi arang di dalam buku karbonasi. Spidol warna-warninya ada nggak? Di dalam buku karbonasi. Ketiga, arang sekam padi digiling dengan mesin. Kalau spidol ikan ada nggak? Dengan mesin penggiling berikan Spidol ikan? Ya. dengan ukuran 40 sampai 60 terus arang harus arang tersebut harus bersih dari dicampur dengan air panas dengan air panas 70 derajat Celcius dan dicampur dengan bahan perekat tepung tapioka dengan variasi 7%, 10%, dan 15%. Setelah adonan campuran antara arang
koma, bekam pagi, koma, air panas, dan bahan bakar tercampur dengan baik, maka selanjutnya dilakukan pencetakan briket pada mesin cetak. Pada mesin cetak dengan tekanan 2,5 dengan tekanan 2,5 mPd. Lanjut, hasil cetakan briket kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 8 jam. Ada penebatan? Ada mundur? Mana sepeda? Proses penilaian didasarkan pada laporan kegiatan siswa menjadi awal penilaian ini. Ayam horizontal, terus ya Untuk heksagonal, acak-acakan, ya, untuk bulan waktu yang dibuka bulan tadi minuman. Sudah siap ya presentasi? Sudah selesai produknya? Sudah. Sekarang kalau kalian sudah membuat sebuah
rumah ya. Jadi mari kita mulai. Jadi setiap kelompok nanti siapkan alat yang dibutuhkan, kemudian bahan apa yang mau dijadikan percobaan. Siap ya? Siap.
organik. Dan untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah kerja membuat briket dari sampah organik. Yang pertama, keringkan sampah organik seperti daun mengering, ranting pohon, dan juga kulit-kulit buah. Yang kedua, lakukan pembakaran sehingga sampah organik menjadi arang di tungku pembakaran sederhana. Yang ketiga, setelah sampah organik menjadi arang, kemudian ayak agar mendapat tepung arang yang lebih halus. Yang keempat, campurkan tepung arang dengan perekat yang dibuat dengan tepung kanji, dicampurkan dengan air dan dipanaskan. Dan untuk selanjutnya akan campurkan arang sampah organik dengan perekat. Briket tersebut dituangkan di dalam cetakan dan ditekankan agar lebih mampar. Yang keenam, keringkan briket dengan dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari. Dan yang terakhir, nomor 7, briket siap dikemas dan digunakan. Untuk variabel yang diambil jenis energi, briket dan arang. Berat gram briket 119 gram, arang 119 gram. Warna briket hitam, arang hitam. Bentuk briket heksagonal, bentuk arang acak kvadraturan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan briket 6-10 menit. Ya, di belakang kenapa berisik? Ya, coba ini kan teman kalian ada yang sedang presentasi di depan ya. Jadi coba tolong diperhatikan. Bisa kondusif ya? Bisa. Silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya, daya bakar briket sendiri di atas kejam masih menyala, dan untuk arang di atas 10 menit sudah tidak menyala. Sekian. Baik, karena pemaparan sudah selesai, bila ada yang ditanyakan silakan, dan jawaban akan disampaikan oleh rekan saya Nurlanisa. Siap, izin bertanya. Kenapa memilih menggunakan sampah organik untuk membuat briket? Dan kita mau berunding terlebih dahulu, nanti saya paparkan. Oke, ternyata izin menjawab dari rundingan kami tadi, bahwasanya saya jawaban dari pertanyaan Teh Eba, yaitu kenapa sampah organik, kita memilih sampah organik untuk percobaan kita ini. Karena kan sampah organik itu dapat ditemukan di mana saja, dan kita mengambil sampah organik agar lingkungan juga bisa terobservasi oleh manusia. Apakah ada tambahan atau cukup? Cukup. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan semua yang telah bertanya kepada kelompok kami. Untuk itu, presentasi dari kelompok 1 dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Berarti ini
Perkenalkan, saya Silva Rahmawati. Perkenalkan, saya Nurullah. Perkenalkan, saya Ima Ali. Mungkin sekian perkenalan dari kami. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, lanjut ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu tes Pak. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Yaitu materi pertama, tempurung atau batok kelapa. Batok kelapa yang sudah kering dibuat menjadi arang menggunakan tungku pembakaran. Saat tempurung sudah terbakar, tutup dengan debu sisa pembakaran atau pasir, sehingga terjadi proses pengarangan. Arang tempurung disortir dari bagian pengarangan yang tidak sempurna atau masih mentah. Arang tempurung yang telah disortir kemudian dihaluskan bisa ditumpuk dengan manual atau menggunakan mesin Dix Mill. Arang tempurung yang telah dihaluskan kemudian diayak dengan ukuran kelolosan 50 mes untuk memperoleh arang yang lebih halus. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang satu lagi, yaitu Teh Nur Laila. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang kedua yaitu tepung arang tempurung, tepung kanji atau tapioka. Tepung kanji atau tapioka dipersiapkan untuk membuat pasta briket. 1 kg tepung kanji dicampur dengan 8 liter air untuk membuat perekat pati. Campurkan perekat pati dengan serbuk arang tempurung menggunakan perbandingan 1,25. Baik, untuk yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Gigi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Teria. Selanjutnya pasta briket. Pasta briket yang sudah ada dimasukkan ke dalam cetakan. Permukaan cetakan diberikan tekanan agar kerapatan pada briket meningkat. Briket dikeluarkan dari cetakan kemudian dikeringkan. Bisa dengan dijemur sinar matahari 3-4 hari atau menggunakan oven briket dengan suhu 60 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam. Sekian presentasi dari kami. Namun sebelum kami menutup akhir dari presentasi ini, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rita, saya dari kelompok 1. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara membuat arang tempurung kelapa agar tidak menjadi abu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1, saudari Teh Dita ya. Izinkan kami untuk berumur terlebih dahulu. Jadi pertanyaan. Baik, mungkin bukan kita cukup dan untuk jawabannya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Teh Nur Laila. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dita. Saat arang batuknya mulai terbakar, di atas lapisan yang sudah terbakar dan dilapisi dengan arang yang baru, maka akan terjadi proses pengarangan. Sekian, terima kasih. Nah, seperti itu Teh Dita. Bagaimana? Cukup. Alhamdulillah. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang sudah tadi kita susun prosedurnya dan juga sudah kita praktekkan. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Selvi Nur Hasanah dan rekan saya, Saya Siti Hardianti, saya Bismawati, saya Lina Mulyawati. Sekian perkenalan kami. Langsung saja kepada materi presentasinya, yaitu mengenai prosedur pembuatan briket sekam padi secara sederhana yang akan dibahas oleh rekan saya yang diawali oleh Teh Saibah. Jenis briket yang dipilih sekam
saya akan menjelaskan langkah kerja dari sekam padi. Yang pertama, sekam padi dibersihkan dari kotoran. Yang kedua, sekam padi dibuat menjadi arang di dalam tungku karbonasi. Yang ketiga, arang sekam padi digiling dengan mesin penggiling briket dengan ukuran 40-60 mes. Yang keempat, arang halus tersebut dicampur dengan air panas 70 derajat Celcius dan dicampur dengan bahan perekat tepung tapioka dengan variasi 7%, 10%, dan 15%. Mungkin cukup sekian dan akan dilanjut oleh rekan saya. Jadi saya akan melanjutkan prosedur dari pembuatan sekam briket. Setelah adonan campuran antara arang, sekam padi, air panas, dan bahan perekat tercampur dengan baik, maka selanjutnya dilakukan pencetakan briket pada mesin cetak briket dengan tekanan 2,5 MPa. Selanjutnya hasil cetakan briket kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 8 jam. Selanjutnya, untuk parabel yang diamati dan jenisnya, silakan kepada Teh Lina. Baik, untuk parabel yang diamati, berat 125, arang 125, warna hitam, arang hitam, bentuk heksagonal, acak tidak beraturan, waktu yang dibutuhkan untuk mulai menyala 7 menit 30 detik, 2 menit 15 detik, daya bakar di atas 1 jam, arang 20 menit. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak. Sudah cukup berarti ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan ya proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, dimulai dari pembuatan prosedur penyusunan briket, kemudian langsung kalian praktek sederhana yaitu pemanfaatan briket secara langsung. Nah, silakan sekarang kemukakan pengalaman apa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Silakan, ada yang mau mengungkapkan pengalamannya? Ada, Bu. Oh ya, silakan. Kalau menurut saya, pengalaman saya itu dari pembelajaran hari ini itu banyak sekali, Bu, mengenai briket. Yang awalnya tidak tahu apa itu briket dan bagaimana gitu bentuknya, sekarang menjadi tahu cara pembuatannya, cara menyusun prosedurnya, dan bisa tahu briket itu bisa menjadi alternatif minyak bumi, serta cara membuat dan menggunakan briket. Oh ya, terima kasih. Ada lagi? Ada, Bu. Oh ya, silakan Sanda. Untuk penyalaan briketnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Oh ya, untuk membuat briket nyalanya lama ya. Ya. Sangat-sangat lama. Ya, terima kasih semuanya. Kita sekarang akan membahas lebih dalam tentang briket. Ya, sekarang kita akan mengulas kembali apa itu briket ya. Bisa kita lihat. Baik, kita akan mengulas kembali dan memperdalam apa itu briket ya. Briket adalah sumber energi yang berasal dari biomasa ya, yang mengandung karbon. Bio itu berarti hidup ya. Jadi pembuatan briket itu memanfaatkan makhluk hidup yang sudah tidak bernilai sebenarnya ya, asalkan mengandung karbon. Apakah harus selalu makhluk hidup? Kan yang mengandung karbon itu tidak selalu hanya di dalam makhluk hidup ya. Kertas juga ya, itu kan mengandung karbon. Jadi sampah kertas juga itu bisa dijadikan sebagai bahan pembuat briket ya. Nah, briket ini juga bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif karena bahan untuk membuatnya itu tersedia melimpah ya, karena berdasarkan menggunakan makhluk hidup ya, atau sesuatu yang mengandung karbon ya. Contohnya tadi kelompok 1 itu memanfaatkan sampah organik ya, mengolah sesuatu yang sudah tidak bernilai, sampah gitu ya,
menjadi sesuatu yang ada fungsinya, yang bernilai, ya. Jangan salah, ya. Briket ini sekarang negara kita bahkan sudah bisa mengekspor ke luar negeri, ya, ke negara-negara 4 musim yang ada musim dinginnya, musim saljunya. Nah, di negara 4 musim ini kan pasti butuh selalu ada penghangat ruangan, ya. Penghangat ruangannya ada yang elektrik dan ada yang manual. Nah, yang manual ini biasanya menggunakan briket. Kenapa? Karena briket punya kelebihan daya bakarnya itu lebih stabil, lebih konstan, lebih lama. Ya. Kemudian proses pembuatan briket secara umum, ya. Tadi ada 3 kelompok yang mempresentasikan, dimulai dari briket sampah organik, briket tempurung kelapa, dan briket dari sekam padi, ya. Nah, secara umum proses pembuatan briket yang pertama proses pengarangan, ya. Jadi apapun bahan dasar yang digunakan itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk arangnya, harus dibuat jadi arang dulu, ya. Jadi tidak bisa bahan mentahnya langsung dicetak misalnya, nggak bisa, ya. Tapi harus dibuat menjadi arang dulu. Gimana cara membuat jadi arangnya agar tidak jadi abu, ya. Tadi sudah dijawab, ya, di presentasi kelompok 1, ya. Jadi saat terbakar si tempurung kelapanya itu langsung dilapisi tempurung kelapa yang baru, ya. Jangan menunggu sampai jadi abu, ya. Nah, kemudian arang yang dihasilkan juga disortir, ya. Yang masih mentah belum terbakar, misalnya belum jadi arang, nah itu nggak diikut sertakan, ya. Tapi disortir yang sudah benar-benar menjadi arang yang berkualitas baik itu baru diambil. Nah, arang tersebut kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses penepungan. Ya, proses penepungan ini dilakukan bisa dengan 2 cara, ya. Bisa dengan cara sederhana dengan ditumbuk misalnya, atau dengan menggunakan mesin, ya, secara industri, ya, mesin dismill, ya, biasanya. Untuk apa tujuannya? Agar diperoleh tepung arang dengan luas permukaan yang lebih halus. Semakin halus tepung arang, nantinya akan semakin baik kualitas briketnya karena akan semakin padat briketnya, ya. Kemudian masuk ke proses pengayakan, ya. Nah, ini pengayakannya biasanya skala ukuran saringan yang digunakan itu dari 20 sampai 70 mes, ya. Mes itu satuan untuk besar pengayakan. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses pencampuran media atau bahan. Nah, di sini bagaimana caranya agar arang tadi, ya, tepung arang tadi itu lebih mampat dan tidak tercerai-berai, ya. Nah, digunakanlah tepung kanji atau tepung pati, sari pati. Bisa dengan tepung kanji, tepung tapioka, pokoknya yang mengandung pati bisa digunakan. Bisa juga disebutnya dengan bahan perekat katanya, ya, bahan perekat, ya, untuk merekatkan tepung arang tadi, ya. Membuat perekatnya itu sari patinya dicampur dengan air. Biasanya kan lem singkong, lem aci gitu kan. Nah, ini juga sama menggunakan lem kanji, ya. Kemudian dicampurkan dengan arang. Nah, setelah dicampur kemudian dicetak. Ya, kalau di industri yang besar, proses pencetakannya tentu saja menggunakan cetakan khusus, ya. Makanya tadi briket yang kita gunakan itu bentuknya kan heksagonal, segi 6, ya. Nah, itu kan berarti pabrikan, ya, bukan produksi rumahan. Kalau produksi rumahan kan bebas, ya, mencetaknya. Bisa menggunakan paralon bekas, misalnya dipotong-potong, misalnya, nah, itu juga bisa, ya. Setelah dicetak, kemudian ditekan-tekan, ya, ditekan-tekan. Kalau secara industri tadi kelompok 3 kalau nggak salah yang menjelaskan, katanya diberi tekanan 2,5 MPa, ya, megapascal. Kalau misalnya manual bikinnya berapa dong? Nggak punya mesin tekanannya, 1 MPa itu berapa sih tekanannya? Nah, bisa kalian searching juga, ya, bisa googling. Dikonversikan 1 megapascal itu kurang lebih sama dengan beban 10,9
0,197 kg. Jadi kalau 2,5 megapascal berarti itu kurang lebih sekitar 25 kg. 25 kilo, sekian kilogram ya. Jadi misalnya kalian punya cetakan briket, nah ditimpa atau diberikan beban seberat 25 kg. Paham ya? Kalau tidak punya mesin tekanannya. Jadi bisa dengan manual juga gitu ya. Dengan tujuannya apa sih diberikan tekanan? Agar briket tadi lebih padat, lebih mampat ya, kualitasnya akan semakin baik ya. Nah, nanti setelah pencetakan selesai, masuk ke proses selanjutnya atau proses terakhir, yaitu proses pengeringan dan pengemasan. Pengeringan ini juga dilakukan dalam oven khusus briket ya, dalam oven khusus briket. Kalau nggak punya gimana, tenang saja ya, kita masih punya sumber energi lain yang berlimpah, yaitu cahaya matahari ya, bisa dengan cara dijemur. Namun mungkin waktunya yang lebih lama. Kalau pakai oven itu cukup sehari aja ya, dengan suhu 60 derajat ya, selama 24 jam langsung kering. Nah, kalau kalau dijemur manual, nah itu berarti kan sesuai dengan atau bergantung pada curah sinar matahari yang ada ya. Bisa kalau bagus curah mataharinya bisa cuma 4 hari misalnya, tapi kalau misalnya kurang bagus lebih lama dari itu ya. Banyak yang membuat briket secara manual ya. Nah, ini alat-alat yang biasa digunakan dalam proses pembuatan briket. Bisa dilihat ya. Yang pertama ada timbangan untuk menimbang tempurung kelapanya ya. Kemudian ada tungku pengarangan. Ini pasti harus selalu ada ya. Mau apapun bahan yang digunakan itu harus ada tungku pengarangan ya. Kemudian ini mesin penepungan arang. Ini yang tadi bilang diayak ya. Kemudian atau dihaluskan, ini dihaluskan ya sampai jadi tepung arang. Nah, ini mesin pengaduk pasta briket. Di saat briket atau tepung arang diberi perekat ya, tepung kanji tadi. Setelah tercampur semua bahannya jadilah pasta briket, kemudian dicetak ke dalam cetakan atau ini molding ya. Molding cetakan briket ini sudah langsung ada tekanannya ya. Jadi sekalian dicetak langsung diberi tekanan ya. Briketnya dikeluarkan dari cetakan, dimasukkan ke dalam oven. Nah, ini ovennya ya. Nah, ini yang gambar yang terakhir kelihatan ya? Iya. Nah, kita masuk ke kelebihan briket ya. Kelebihan briket yang pertama, sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi ya. Kemudian yang kedua, lebih ramah lingkungan ya. Kemudian yang selanjutnya, bahan dasar pembuatan briket berlimpah di lingkungan sekitar. Setuju ya? Dengan adanya inovasi pembuatan briket, maka ada terobosan terbaru untuk reusable ya, atau mengolah kembali sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Bahkan banyak yang dijadikan sebagai peluang usaha ya, jadi bernilai rupiah ya, pembuatan briket skala yang dari mulainya skala rumahan sampai bisa punya pabrik sendiri ya. Nah, ini awalnya dari sini ya. Kemudian limbah lingkungan menjadi sesuatu yang bernilai, lebih ekonomis juga, lebih murah dibandingkan sumber energi lain, minyak tanah dan gas LPG ya. Tidak beresiko meledak seperti gas LPG juga ya. Hanya saja mungkin tadi yang diutarakan oleh Saadah bahwa untuk briket ini proses untuk membuat nyalanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya tentu saja ya. Namun karena briket ternyata lebih
banyak kelebihannya, maka kita harus terus berinovasi bagaimana caranya menciptakan sebuah briket dengan kualitas yang baik dengan proses membuatnya briketnya lebih singkat, ya. Nah, itu tantangannya. Nah, kemudian tadi hasil pengamatan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Tadi kan kalian pakai arangnya, membandingkan kualitas arang dengan briket, ya. Dengan berat dan warna yang sama, ya, ternyata diperoleh bahwa daya bakar briket itu lebih baik dibandingkan arang biasa, ya. Nah, itu. Silakan, ada pertanyaan dulu sampai sini? Boleh, silakan. Kalian mau mengungkapkan apa? Ibu mau bertanya, kan tadi ada proses pencetakan. Nah, di cetakan itu dipakai, kan kalau proses pakai mentega gitu, ya, supaya tidak menempel. Soalnya kan tadi ada bahan perekat yang khusus bisa nempel ke permukaan cetakan. Kalau briket langsung saja dicetak atau ada bahan tertentu sebelum dicetak? Ya, terima kasih. Nah, untuk bahan perekat, ya, itu bahan perekat itu nempelnya untuk merekatkan briket dan tapi tidak nempel ke bahan cetakan, ya. Jadi saat kalian pernah bikin kue aster, ya, yang pakai cetakan, nah seperti itu kira-kira, ya, diberikan tekanan agar adonannya keluar. Nah, seperti itu. Adonannya keluar sesuai dengan cetakan yang kita inginkan, kan? Nah, seperti itu. Kalau cetakannya heksagonal misalnya, saat dikeluarkan dan diberi tekanan, keluarnya juga seperti itu, ya. Nah, di sana juga kenapa salah satu manfaat diberikan tekanan, ya, tadi itu agar perekatnya lebih bisa diminimalisir untuk nempel ke cetakan, ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan molding tadi, bahannya kan bukan plastik, ya, tapi pakai baja atau besi misalnya, jadi tidak akan nempel ke cetakan, gitu, ya. Silakan, Daria, kenapa? Ada yang mengganjal di hati dan pikirannya? Ibu izin bertanya. Silakan. Mengenai tadi kan salah satu poin negatif dari briket itu lama dinyalakan. Nah, kalau boleh tahu alasan itu lama kenapa ya, Bu? Karena kan kalau arang itu gampang, sedangkan briket itu susah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan briket itu lebih lama dibandingkan arang? Karena proses pembuatannya pertama beda, ya. Kemudian ada bahan yang ditambahkan, yaitu perekat tadi, ya, ditambahkan bahan perekat. Kemudian tekstur dari briket itu lebih padat. Bisa kalian lihat tadi saat kalian menimbang, ya, 100 gram atau 120 gram briket itu hanya 5 biji briket, kan, ya. Sementara kalau arang itu lebih banyak, ya, karena lebih ringan, artinya strukturnya lebih renggang, lebih mudah terbakar. Nah, sementara briket itu teksturnya lebih padat, ya, karena tadi ditambahkan bahan perekat, ya, ditambahkan media lain, intinya kemudian diberikan tekanan juga, ya, jadi proses untuk menyalanya lebih lama. Maka dari itu daya bakarnya juga bertahan lebih lama, ya. Nah, bagus pertanyaannya, ya. Gimana, Daria? Terjawab? Iya, Bu. Ya. Jadi, Terima kasih, Bu. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Oke, sebelum ditutup. Nah, ada post-test atau kuis asik, ya. Silakan kalian scan QR code yang ada di depan. Bisa nggak? Ibu yang nggak bisa. Kalau tidak bisa, yang masih kesulitan, sebentar, ya. Ibu akan kirim linknya di grup kelas kita, ya. Nah, sudah.
sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Ya, tetap semangat, semoga selalu sehat. Amin. Tujuan pembelajaran kita tadi Ibu harap sudah terpenuhi, yaitu kalian sudah bisa merancang prosedur pembuatan briket, kemudian kalian juga sudah bisa memanfaatkan secara langsung briket ya sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Ya, kalian juga sudah mampu bekerja sama dalam pembuatan proyek dan melakukan percobaan sederhana tadi ya. Terima kasih sekali lagi, semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, silakan baca doa dulu. Hidup siaga. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup, ucapkan salam.